Tribunars bagi sebagian besar orang pemilu mungkin hanya soal datang ke tempat pemungutan suara atau TPS dan mencoblos. Namun bagi Widya Oktaviani, seorang petugas pengawas pemilu di Kecamatan Tabir Barat, pemilu yakni berarti perjalanan panjang, penuh risiko dan pengorbanan besar demi menjaga suara rakyat di daerah terpencil. Tabir Barat, sebuah wilayah yang berada jauh di ujung Kabupaten Merangin, adalah tempat Widya untuk ditugaskan. Terkait hal tersebut, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Jambi. Rara Kusoh Azahro, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, terima kasih rekan Adila. Dapat saya sampaikan dari lapangan bahwasannya kemarin saya baru saja berbincang dengan Widya Oktaviani. Dia adalah petugas pengawas pilkada nanti 2024 ini. Nanti pemilihan kepala daerah dia akan menjadi pengawas pemilu begitu ya. Dan sebelumnya dia juga sudah menjadi panitia pada pemilu 2024 ini pada pencoblosan presiden 2024 ini nanti pencoblosan kepala daerah dia juga menjadi panitia penyelenggaranya begitu. Nah, menariknya di daerah Tabir Barat ini itu merupakan kecamatan yang cukup jauh dari kota Jambi, terletak di Kabupaten Merangin. Dari daerah tersebut untuk datang ke setiap desa ataupun pedesaan-pedesaan yang terdiri dari 14 pedesaan itu cukup jauh. Mungkin bisa mencapai 5 jam jauhnya dari pusat kecamatan sampai ke desa-desa tersebut. Nah, bukan hanya itu Adila, namun dari kecamatan menuju desa-desa tersebut banyak sekali yang harus dihadapi oleh para petugas ini termasuklah Widya Oktaviani ini tadi. Nah, dari kecamatan menuju desa itu mereka mereka perlu melewati jalan yang cukup terjal dan juga mengerikan begitu Adila. Bagaimana tidak karena di kanan sisi kanan dan kiri jalan itu ada tebing dan juga jurang. Jadi kalau terpleset sedikit itu berbahaya sekali. Apalagi sekarang musim penghujan begitu ya di Provinsi Jambi ini, terutama di daerah Tabir Barat itu sendiri. Jadi mereka harus berhati-hati untuk melewati jalanan demi jalanan menuju ke desa-desa tersebut. Kalau dilihat dari tahun-tahun sebelumnya begitu ya di daerah Tabir Barat, terutama pergi ke ada di dua daerah air air apa ya air liki begitu ya air liki dan air liki baru. Nah, dua desa itu yang lebih parah daripada 12 desa lainnya. Yang mana kalau mau ke desa tersebut akses jalan lebih parah lagi dan mungkin bisa saja nih di tengah jalan dari petugas itu berhenti karena adanya pohon tumbang ataupun jalan yang rusak begitu ya. Jadi mereka harus kembali lagi ke pusat kecamatan untuk tidak melanjutkan perjalanannya. Nah, kalau misalkan melanjutkan perjalanannya, mereka akan kesulitan karena akses jalan tertutup sama sekali. Mereka harus menunggu alat berat yang lewat yang membantu mereka agar bisa meneruskan perjalanan. Nah, kalau misalkan lagi musim sayangnya begitu ya, kalau misalkan mereka terputus akses jalannya, mereka juga sulit untuk menghubungi pihak manapun karena akses internet di sana sangat susah Adila. Jauh dari tower dan juga sinyal yang mereka harus dapatkan untuk mengakses internet itu susah kalau tidak ada yang namanya wifi dari pusat pemerintahan desa gitu ya. Jadi di sana ada pusat pemerintahan desa atau kantor kepala desa gitu ya, kantor desa. Nanti mereka memasang wifi di sana, barulah masyarakatnya bisa mengakses internet. Nah itu sangat sulit sekali untuk berkomunikasi uh, dari satu tempat ke tempat lainnya, terutama kasus Widya, cerita dari Widya Oktaviani ini tadi. Jadi dia sulit untuk berkomunikasi, tetapi dengan adanya semangat yang dan tekad yang penuh dari Widya Oktaviani ini, dia ingin terus membuat Pilkada 2024 ini berjalan lancar. Jadi apapun diusahakannya. Mungkin kalau kita ya orang dari luar daerah, kita akan kesulitan sekali dan mungkin
akan jengah dengan situasi yang seperti itu. Tapi dengan semangat yang ada pada diri Widya Oktaviani ini, dia terus berusaha sampai dengan detik ini. Begitu Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.